Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faidur Rahman. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Logika Pemrograman akan mempresentasikan proyek yang kami kerjakan selama 2 minggu ini. Aplikasi yang kami buat bernama Zakatku, yaitu aplikasi berbasis konsol. Program ini dibuat untuk membantu masyarakat, khususnya mahasiswa IT, dalam menghitung zakat agar lebih sederhana dan tidak dilakukan secara manual. Seperti yang kita ketahui, perhitungan zakat manual sering kurang efisien. Oleh karena itu, Zakatku dibuat sebagai solusi untuk mempermudah perhitungan zakat bagi kaum muslim. Cara kerja Zakatku cukup sederhana. User memasukkan data, lalu sistem memproses dan menampilkan hasil perhitungan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Nabila Bibi dari kelompok 4 yang beranggotakan Faidur Rahman, Gina, Apit, Asnah, dan saya sendiri. Pada flowchart yang ingin saya presentasikan, yang saya buat, kami membuat program kalkulator zakat mal, yaitu langkah pertama yang harus dilakukan adalah user meminta input berupa harta yang dimiliki serta jumlah hutang jika ada. Selanjutnya program akan menghitung harta bersih, yaitu jumlah harta yang dimiliki dikurangi dengan hutang. Setelah itu hasil harta bersih yang sudah bebas dari hutang tersebut akan dibandingkan dengan nilai nisab zakat, yaitu sebesar 85 juta rupiah. Jika harta bersih yang dimiliki oleh user kurang dari 85 juta rupiah, maka status wajib zakatnya yaitu tidak wajib. Namun jika harta bersih yang dimiliki oleh user tersebut lebih dari 85 juta, maka statusnya adalah wajib zakat. Wajib zakatnya berupa kisaran 2,5% dari harta bersih tersebut. Terakhir, program dari flowchart kami akan menampilkan jumlah zakat yang wajib dibayar oleh user. Itulah alur dari flowchart yang kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Winata. Saya berperan sebagai validator algoritma untuk aplikasi penghitung zakat mal. Saya akan menjelaskan bagaimana alur untuk membuat aplikasi penghitung zakat dengan menggunakan pseudokode. Sebelum membuat pseudokode dari program menghitung zakat mal, kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana cara menghitung zakat. Cara menghitung zakat mal yaitu dengan menjumlahkan semua aset yang dimiliki, uang, emas, tabungan, dan lain-lain. Kemudian dikurangi dengan utang. Lalu cek apakah nilainya mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas. Jika ya, kalikan total harta bersih dengan 2,5% untuk mendapatkan jumlah zakatnya. Algoritma ini dibuat untuk menentukan apakah seseorang wajib membayar zakat mal serta menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan berdasarkan harta bersih yang dimiliki. Proses diawali dengan menetapkan nilai tetap berupa nisab zakat, yaitu setara dengan 85 gram emas, kadar zakat sebesar 2,5%, dan harga emas per gram. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah harta dan utang yang dimiliki. Setelah data diterima, program menghitung nisab dalam rupiah dengan mengalihkan nisab emas dengan harga emas per gram. Kemudian program menghitung harta bersih dengan cara mengurangkan utang dari total harta. Hasil perhitungan nisab zakat dan harta bersih ditampilkan kepada pengguna dalam format mata uang rupiah agar lebih mudah dibaca. Selanjutnya, program melakukan proses percabangan untuk menentukan kewajiban zakat. Jika nilai harta bersih lebih besar atau sama dengan nisab, maka pengguna dinyatakan wajib zakat, dan jumlah zakat dihitung sebesar 2,5% atau 0,025 dari harta bersih. Jika harta bersih belum mencapai nisab, maka pengguna dinyatakan tidak wajib zakat.
Kemudian penjelasan untuk fungsi format rupiah. Fungsi format rupiah berfungsi untuk mengubah nilai angka menjadi format mata uang rupiah. Proses dilakukan dengan mengonversi angka menjadi bentuk string, kemudian menambahkan tanda titik setiap 3 digit dari belakang. Hasil format tersebut kemudian dikembalikan dan digunakan saat menampilkan hasil rupiah pada program utama. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan program C++ yang berfungsi untuk menghitung zakat mal berdasarkan harta bersih pengguna. Bagian pertama, library. Pertama, pada bagian atas program terdapat beberapa library yang digunakan. Library IOStream digunakan untuk input, output seperti cin dan cout. Library yang kedua adalah library IOmanip, digunakan untuk mengatur format tampilan angka, khususnya jumlah desimal. Library string digunakan karena program memanipulasi data dalam bentuk string. Kemudian using namespace std digunakan agar kita tidak perlu menuliskan std setiap kali menggunakan fitur dari library standar. Bagian kedua, deklarasi fungsi. Selanjutnya terdapat deklarasi fungsi format rupiah. Fungsi ini dideklarasikan di awal agar dapat dipanggil dalam fungsi main. Walaupun definisinya berada di bagian bawah program. Bagian ketiga, fungsi main. Fungsi main merupakan titik awal eksekusi program. Bagian 4, inisialisasi variabel tetap. Di dalam fungsi main terdapat beberapa variabel yang diinisialisasi. Nisab gram bernilai 85 yang merupakan batas nisab dalam gram emas. Kadar zakat bernilai 0025 yang berarti 2,5%. Harga emas bernilai 1 juta rupiah sebagai asumsi harga emas per gram. Bagian kelima, variabel input dan hasil. Kemudian dideklarasikan variabel harta, utang, dan harta bersih. Variabel harta dan utang akan diisi oleh input dari pengguna, sedangkan harta bersih digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan. Bagian 6, input dari user. Program menampilkan judul, lalu meminta pengguna memasukkan jumlah harta dan jumlah hutang. Input tersebut disimpan menggunakan cin ke dalam variabel yang telah disiapkan. Bagian 7, perhitungan nisab dan harta bersih. Setelah itu, program menghitung nisab dalam rupiah dengan mengalihkan nisab emas dengan harga emas per gram. Kemudian, program menghitung harta bersih dengan cara mengurangi total harta dengan utang. Bagian ke-8, pengaturan format output. Perintah fix dan set precision dalam kurung 0 digunakan agar angka ditampilkan tanpa angka desimal. Bagian ke-9, menampilkan data awal. Program menampilkan nilai hisab, zakat, dan harta bersih pengguna. Angka ditampilkan menggunakan fungsi format rupiah agar terlihat rapi dengan tanda titik sebagai pemisah ribuan. Bagian 10, percabangan if else. Selanjutnya, program menggunakan percabangan if untuk mengecek apakah harta bersih pengguna sudah mencapai nisab. Jika harta bersih lebih besar atau sama dengan nisab, maka pengguna dinyatakan wajib zakat. Bagian 11, perhitungan zakat. Jika wajib zakat, program menghitung jumlah zakat sebesar 2,5% dari harta bersih. Hasilnya kemudian ditampilkan ke layar. Bagian 12, kondisi tidak wajib zakat. Jika harta bersih belum mencapai nisab, maka program menampilkan status tidak wajib zakat beserta alasannya. Bagian 11, akhir fungsi main. Return 0 menandakan bahwa program telah selesai dijalankan tanpa error. Bagian 14, fungsi format rupiah. Fungsi format rupiah berfungsi untuk mengubah angka menjadi format rupiah. Angka diubah menjadi string agar mudah dimanipulasi. Program kemudian menambahkan tanda titik 3 digit dari belakang menggunakan perulangan while. Hasil akhirnya dikembalikan dalam bentuk string. Kesimpulannya, program ini menggunakan konsep dasar C++ seperti input, output, operasi aritmatika, percabangan perulangan, dan fungsi untuk menghitung zakat mal secara terstruktur. Sekian penjelasan dari saya. Jadi demikianlah aplikasi zakatku.
sebuah aplikasi berbasis konsol yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menghitung zakat dengan mudah, cepat, dan sistematis. Pengguna cukup mengikuti petunjuk yang tersedia di layar, memilih jenis zakat yang ingin dihitung, kemudian memasukkan data yang dibutuhkan. Aplikasi ini akan secara otomatis menampilkan hasil penghitungan zakat sesuai dengan input pengguna. Melalui aplikasi Zakatku, kami berharap teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana kebaikan, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan kewajiban zakat dengan lebih teratur dan tepat. Semoga aplikasi ini dapat memberikan manfaat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat, serta menjadi langkah kecil menuju pemanfaatan teknologi yang lebih bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Semoga dalam video ini apa yang ingin kami sampaikan dapat berguna, dan semoga setiap usaha baik yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan sampai jumpa.